Apa kabar sahabatku semuanya? Selamat datang di channel Esa Santuy ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para YouTuber pemula, mungkin selama ini ada juga di antara kita yang sama pemikirannya dengan saya. Kadang-kadang timbul ide yang mentok atau kita kehabisan ide. Dan hal ini sebenarnya dialami juga oleh para konten kreator yang mereka channelnya udah pada gede ya, sahabat-sahabatku, mengenai ide konten dan mengenai semangat yang bisa kita temukan, yang bisa kita gali, kemudian bisa kita bawa sebagai penguat kita saat berkarya. Terkadang ada penurunan semangat tiba-tiba tanpa kita ketahui apa sebabnya. Dan perlu kita sadari sahabat-sahabatku, hal-hal yang tadi saya sebutkan di depan adalah hal yang wajar, hal yang sangat manusiawi dan alami. Yang terpenting buat kita saat ini adalah tetap tahu bahwa arah yang akan kita tuju adalah goal besar, yaitu tujuan-tujuan besar. Tujuan-tujuan besar di sini termasuk salah satunya adalah bisa menghasilkan uang dari YouTube melalui konten-konten, melalui video-video yang kita upload. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi goal, yang menjadi tujuan, yang menjadi acuan di mana kita bisa berangkat dari mana dan menuju kemana. Buat teman-temanku yang mengalami channel sepi, sama. Saya juga mengalami channel sepi penonton. Hanya saja saya tetap produksi, dan saya harap teman-teman juga tetap produksi video-video. Karena begini sahabatku, di dalam YouTube ini yang saya jelaskan dan saya tegaskan, ada hasil kali. Hasil kali ini didapat dari jumlah penonton per video kali berapa video-video yang kita upload. Jadi meskipun teman-teman masih mengalami sepi penonton, kalau video-video kita juga lumayan banyak yang ada di YouTube, maka hasil kali dari iklan-iklan yang muncul ini akan tetap ada hasilnya. Maka dari itu saya selalu berkata bahwa kerja di YouTube ini adalah kerja berjenjang, bertahap, dan jangka panjang. Artinya berjenjang di sini adalah dari penghasilan yang awalnya sedikit banget, pelan-pelan kita naikkan seiring sejalan dengan meningkatnya kualitas isi konten yang kita miliki. Dan itu berproses alami sahabatku. Kemudian berjenjang lebih jauh lagi, meningkat lagi seiring waktu. Pada saat algoritma juga terbentuk, algoritma sudah terbangun, sistem rekomendasi juga sudah terbangun, dan ini perlu waktu. Sebuah channel memerlukan beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun untuk menemukan jalannya sampai sistem rekomendasi bekerja. Nah, jadi variabel-variabel yang dibutuhkan oleh sistem rekomendasi ini adalah algoritma yang sudah terkumpul dan terbaca oleh sistem, sehingga YouTube tahu, perangkat-perangkat YouTube tahu video-video kita ini harus disebar kemana, kepada penonton yang berminat apa. Nah, jadi ini perlu waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Yang bisa menjadi penghalang kemajuan kita sesungguhnya adalah apa yang ada dalam diri kita. Misalkan turunnya motivasi kita, kemudian bergesernya minat penonton, ini faktor eksternal. Terus kemudian mentoknya ide konten, ini faktor internal. Jadi ada beberapa faktor internal dan eksternal, dari luar dan dari dalam, yang bisa mempengaruhi kinerja kita di dunia YouTube ini. Karena kita masih memegang tujuan, yaitu bagaimana channel kita menghasilkan uang dari AdSense YouTube, tidak ada salahnya teman-teman mengkombinasikan beberapa cara untuk menghasilkan rezeki dari AdSense YouTube. Yang pertama, tetap rajin upload video reguler. Yang kedua, mengusahakan untuk bisa sering live streaming. Karena kita kan tidak tahu dari titik mana penonton menyukai channel kita, dari titik yang mana dulu, dari traffic yang menyukai video panjang atau dari traffic yang menyukai live streaming. Kedua-duanya sangat penting dan sangat mempengaruhi pada penghasilan sahabat-sahabatku.
Karena pada akhirnya live streaming juga akan menjadi konten. Pada saat live streaming tersebut sudah menjadi siaran ulang yang terpublikasi. Jadi sebenarnya untuk membuat konten ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah konvensional, yaitu kita syuting, kita edit, kemudian kita upload. Cara yang kedua, teman-teman bisa melakukan dengan cara live streaming, ya. Setelah itu bisa mengambil cuplikan atau tanpa cuplikan, langsung setelah live streaming dipublikasi. Sehingga siaran live streaming kalian menjadi siaran ulang yang bisa berisi iklan. Aktifkan iklannya. Aktifkan monetisasinya. Dalam setelan live streaming tersebut kan ada setelan monetisasi aktif. Layar vertikal bagus, karena memang layar vertikal ini memungkinkan live streaming kita tersebar ke banyak tempat, termasuk ke beranda feed short, ke feed short. Nah, inilah yang memungkinkan peluang mendapatkan lebih banyak penonton lagi. Dua cara tersebut masih bisa ditambah dengan cara lainnya, yaitu dengan mengupload video short. Namun, buat teman-teman yang memang tidak biasa membuat short, ya nggak apa-apa, fokus ke video reguler, ke video-video panjang, dan juga fokus ke live streaming. Live streaming tidak harus menampakkan wajah, sahabat-sahabatku. Live streaming bisa menampakkan pemandangan apa saja dengan kamera depan maupun kamera belakang. Yang terpenting di dalamnya ada narasi teman-teman, sepanjang live streaming ada interaksi. Diusahakan ada interaksi dengan para penonton yang masuk live chat. Pada awalnya kita memang perlu belajar pelan-pelan bagaimana mengadakan live streaming, mempersiapkan, kemudian tahu kondisi sinyal yang bagus kapan. Terus pada saat cuaca tidak memungkinkan, ya bolehlah ditunda dulu. Misalkan hujan petir, sinyal terganggu, kita bisa menunda live streaming beberapa jam kemudian baru live streaming. Saran saya, teman-teman melakukan live streaming di jam-jam yang masyarakatnya masih melek, masih aktivitas. Hindari live streaming tengah malam, ya. Misalkan live streaming jam 1 malam, jam 2 malam. Kalau untuk pemula ya kita hindari agar yang datang di live chat ini lumayan dulu. Maka kita perlu siang, sore, atau nggak terlalu malam, agar teman-teman yang hadir lumayan ada, sahabatku. Lebih dari 10 orang yang hadir dalam sebuah live streaming itu bagus, itu pertanda bagus. Semakin hari akan semakin bertambah. Jam live streaming ini menentukan kapan kita melakukan live streaming, jam berapa kita melakukan live streaming. Ini juga menentukan banyaknya traffic yang akan hadir. Oke ya, sahabat-sahabatku, ini penjelasan tentang live streaming. Kemudian tentang video reguler atau video panjang. Mungkin saat-saat ini teman-teman ada semacam kejenuhan karena pada saat upload video panjang penontonnya tetap segitu-gitu aja. Kadang-kadang banyak penonton di atas 1000, kadang-kadang di bawah 500 penonton. Nah, untuk mengatasi kejenuhan seperti ini, pegang tadi yang awal, yaitu tujuan kita bermain YouTube untuk apa. Kalau memang yang kita tuju adalah gajian rutin, maka mau sepi mau rame kita nggak perlu berpikir itu dulu. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana rajin dan konsisten upload video. Yang kedua, sambil meningkatkan kualitas isi konten, termasuk thumbnail, termasuk membuat judul-judul yang membuat penasaran. Dan yang tidak kalah penting adalah berdoa, ya. Nah, jadi kreativitas kita ini harus dipacu terus, sahabatku. Namun tidak juga harus sampai tingkat stres. Boleh kita konsisten, boleh kita rajin upload video dan rajin live streaming, tapi hindari tekanan-tekanan dalam pikiran, ya. Tetap mengalir berjalan, namun juga tetap enjoy. Tetap menikmati karya kita dan nikmat dalam berkarya. Pelan tapi pasti itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terima kasih sahabat-sahabatku atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat sekeluarga, ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten bersama.